warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid Umi semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Selamat pagi murid-murid Umi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya Umi perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Umi Novi Jumiati. Alhamdulillah pada tahun ini Umi diamanahkan menjadi guru kelas 6. Nama kelas kita tetap ya nak, nama kelas kita Al-Khawarizmi. Baiklah anak Umi sekalian, ini kita sudah masuk pembelajaran pertama ya pada semester ini. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah PKN. Sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, singkat saja ya anak Umi akan membahas tentang pembelajaran kita hari ini. Videonya tidak lama-lama, jadi Umi langsung saja ke intinya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang dasar negara. Dasar negara. Dasar negara. Apa sih dasar negara? Nah, dasar negara itu adalah sebuah dasar, ibarat sebuah rumah, dia harus punya fondasi dulu. Fondasi itu lantai semen yang kuat, yang kokoh, baru bisa kita berpijak di dalamnya. Bayangkan kalau rumahnya terbuat dari air, gimana tuh? Jalan pasti berenang ya di dalam. Gak ada pula manusia yang lantai itu dari air ya. Kita nggak bisa hidup di air karena kita bernapas dengan oksigen ya, dengan air. Nah, harus ada dasarnya dulu, dasar negara, baru bisa. Qadarullah anak Umi, selama 3 abad lewat, Indonesia itu bukan sedang dijajah sebenarnya. Indonesia sedang dalam perjuangan. Jadi Indonesia selama 3 abad bukan dijajah, tapi mereka sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, selama 3 abad tersebutlah mereka berjuang, akhirnya Indonesia mengalami kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Tahunnya 1945. Iya. Pada tahun itulah akhirnya Indonesia menang. Nah, sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, Indonesia berjuang, dan pada puncak terakhirnya Jepang mengatakan kepada Indonesia pada tanggal 7 September nanti kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi negara yang terakhir menjajah negara kita adalah negara Jepang, Naomi. Nah, tanggal 7 September 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia. Karena sudah menjanjikan, maka terbentuklah sebuah badan yang disebut BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Perjuangan, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, badan inilah yang membahas tentang dasar negara ya. Jadi yang membentuk dasar negara itu adalah BPUPKI. Sampai akhirnya nanti terbentuk lagi yang namanya PPKI. Dua badan. Panitia pelaksana, panitia penyelidik, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi badan inilah yang nanti akan membentuk dasar negara. Nah, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 3 hari. Dimulai dari tanggal 29 Mei, sidang hari rapat pertama, terus 30 Mei, rapat kedua, dan 1 Juni. Tetap tahun yang sama, tahun 1940. Nah, selama 3 hari ini dilaksanakan rapat tentang dasar negara. Kita butuh apa saja sih untuk menjadi negara yang kokoh? Maka di 3 hari ini ada 3 tokoh yang kalian harus ingat. Ada 3 tokoh pelopor dicetusnya Pancasila. Ada 3 orang yang dianggap sebagai tokoh perjuangan untuk membentuk dasar negara. Yang pertama adalah M. Yamin. Yang kedua adalah
Mr. Supomo. Dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Nah, tiga tokoh inilah yang membentuk dasar negara. Apa sih yang disampaikan Muhammad Yamin tentang dasar negara? Nah, Naomi cari tahu ya. Boleh dicari tahu di buku paket atau kalau nggak ada dicari aja di internet, pasti ada. Begitu juga dengan Mr. Supomo. Dan yang terakhir dengan Insinyur Soekarno. Nah, ketiga tokoh ini menyampaikan tentang dasar negara. Yang paling terakhir menyampaikan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berkata seperti ini. Dasar negara itu saya rangkum menjadi 5. Karena kita berbicara tentang dasar, maka saya sebut dengan 5 dasar. Jadi untuk membentuk suatu dasar negara, kita harus butuh 5 dasar, kata Bapak Soekarno. 5 dasar ini yang akan saya singkat dan yang akan diingat oleh para rakyat Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Jadi Bapak Soekarno bilang, 5 dasar ini kita sebut dengan Pancasila. Nah, pada tanggal berapa Pak Soekarno menyampaikan Pancasila? Pada tanggal 1 Juni. Maka 1 Juni inilah ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Ya. Jadi kelahiran Pancasila kalau ditanya tanggal berapa? Tanggal 1 Juni 1945. Nah, kalau dikatakan Pancasila, apa artinya? Ya, artinya dasar negara. Jadi Pancasila dan dasar negara memiliki arti yang sama. Apa itu dasar negara? Pancasila. Apa itu Pancasila? Dasar negara. Ya. Kalau ingin dicatat, Tafadola Naomi, dicatat di bukunya masing-masing, dipausekan aja, silakan dicatat. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Video kali ini Uni hanya membahas tentang dua nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu sila pertama dan sila yang kedua. Sila yang pertama Pancasila adalah apa sih isi sila pertama Pancasila? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti ketuhanan yang Maha Esa? Artinya Indonesia adalah umat yang beragama. Jadi orang Indonesia itu wajib memiliki agama ya, tidak boleh tidak memiliki agama. Maka dibuatlah sila yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa aja nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, anak Umi bisa lihat di LK1, LK01 ada di situ ringkasan. Untuk mempersingkat waktu anak Umi baca sendiri aja. Di situ semua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Oke, selanjutnya Umi akan membahas sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan berani. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua ini? Nilainya yang terkandung yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti memanusiakan, menjunjung tinggi derajat manusia, itu artinya. Dalam arti lain, menghargai hak dan kewajiban hak manusia. Contohnya hak manusia untuk merdeka, hak manusia bangsa ya, hak manusia untuk mendapatkan hak-haknya di dalam negara. Nah, itu terkandung semua dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Dibacakan saja secara ringkasnya. Yang pertama yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Jadi sebagaimana dia manusia butuh haknya itu untuk hidup, untuk mendapat pendidikan. Nah, itu semua tercantum dalam sila kedua. Yang kedua,
persamaan derajat, tidak membeda-bedakan. Mau dia orang kaya, mau miskin, mereka harus mendapatkan kehidupan yang layak. Yang ketiga, saling mencintai. Juga pengamalan dari sila kedua. Yang keempat, tenggang rasa. Tenggang rasa artinya peduli ya kepada sesama manusia. Jadi dia suka menolong gitu ya. Kalau umpamanya ada kawan yang jatuh, nah dia melaksanakan sila kedua, dibantunya kawannya. Berarti dia sudah mengamalkan sila kedua. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya di negara Palestina masih dalam penjajahan, maka dia melakukan dalang dana, minta sumbangan, bukan minta sih, berpartisipasi meminta sumbangan kepada para orang lain untuk memberikan uang membantu negara Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya. Jadi membantu orang di Palestina sana yang sedang kelaparan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu membela keadilan. Jadi itu saja ya, ada 6 pengamalan atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, dan ada 3 nilai yang terkandung dalam sila pertama. Demikian video Umi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh via WhatsApp. Dan setelah mendengarkan video dari Umi, anak-anak Umi harap menjawab pertanyaan yang ada pada LK1. Oke, sekian dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.